Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap semua selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah ya. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Apa saja yang akan menjadi topik pembahasan kita di hari ini, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas cuplikan videonya satu persatu, dan semoga ini bisa mengedukasi, memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua di rumah. Let's jump to the video. Narasi segelintir, bentar aku lupa open lagi ya. Narasi segelintir biawak selalu mengatasnamakan seluruh rakyat. Cemana biawak? Saking jengkelnya netizen kepada orang-orang ini, maka mereka memberi nama biawak ya. Saya tidak bisa menerima kecurangan ini karena yang mirip ditipu biawak bukan ya? saya sendiri, tetapi jutaan masyarakat Indonesia sedang ditipu. Kalau mau kasar, tidak hanya pemilih yang ikut, seluruh rakyat Indonesia sedang ditipu. Ini memang benar, ini biawak-biawak ini selalu menjual nama rakyat Indonesia untuk kepentingan mereka. Padahal kami nggak sejalan dengan mereka. Kebanyakan rakyat Indonesia nggak sejalan. Kalau gitu kita buat survei singkat saja. Ya, saya tantang kalian semua untuk memberikan komentar. Harus komentar teman-teman ya. Kalau enggak, kalian mungkin akan sepaham dengan dia. Apakah benar kalian ini diwakili oleh orang yang dalam video ini dikatakan segelintir biawak? Apakah kalian setuju di bawah-bawah kalian nama rakyat Indonesia? Tulis di kolom komentar. Apa kalian sefrekuensi dengan dia? Tulis ya teman-teman ya. Karena mereka ini suka sekali menjual nama rakyat Indonesia. Dipertontonkan proses penyelenggaraan yang buruk, yang tidak profesional. Padahal prinsip penyelenggaraan pemilu menurut pasal 3 Undang-Undang Pemilu profesional. Saya tidak bisa menerima. Selalu menjual, seluruh rakyat Indonesia ditipu. Seluruh rakyat. Hello. Ini dia. Sangat berani sekali Bapak Presiden kita, seperti wali-wali Allah. Kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Ini yang pernah kita bahas kemarin ya. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Terima kasih. Di depan para pemimpin-pemimpin besar Uni Eropa loh guys ya. Kalau negeri ini dipegang oleh Anies akan hancur. Akan cuma apa? Sibuk dengan berkata-kata. Yang diribut nanti sama dia apa? Pakaian kek, makanan kek. Mungkin nggak ada lagi kerja-kerja membangun atau infrastruktur, nggak ada. Asik dengan kontes saja. Ya seperti dia kemarin di DKI lah. Menjadi gubernur lebih banyak duduk di balai kota. Duduk manis, stand up komedi. Ngomong ketek-ketek gitu aja, no action. Jadi itu aja mungkin buat masyarakat Indonesia, buat kepada orang yang mendukung Anies, waspadalah. Janganlah Anda membiarkan orang-orang sejenis Anies ini memegang negeri ini. Yang ada apa? Kehancuran dan kemunduran. Itu aja Saya mungkin. setuju. Saya juga sering dikritik tajam. Ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Saya juga sering dikritik tajam. Ya. Ada Cucunya saja, anak kecil saja bisa menilai dan bisa memberikan kritik kepada Pak Jokowi. Mbah, kok Mbah di gambar itu jelek sekali. Karena mereka mengedit foto Pak Jokowi itu dengan sangat-sangat buruk, teman-teman. Dan kemudian menjadi bahan bulian, bahan candaan, bahan hinaan mereka yang membenci Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi membiarkan saja. Tidak apa-apa. Itu adalah bentuk saya untuk menghormati
kebebasan bersuara, kebebasan pers. Akan tapi kita masyarakat Indonesia kan pintar melihat bahwa ini sudah bukan lagi kritik dan bukan lagi kebebasan yang seharusnya kita rindukan dan dambakan. Kebebasan yang sudah diberikan Pak Jokowi itu mereka tidak pergunakan dengan baik dengan memberikan kritik kepada kebijakan dan sebagainya, tapi mereka malah lebih menghina ke personal Pak Jokowi. Ya, ini orang-orang ya seperti yang katakan tadi, sekelompok biawak. Mereka ini biawak ya, pongo. Waktu Pak Jokowi melarang Desember 2019 untuk tidak lagi menjual tanah dalam bentuk ore, nikel, dalam hati saya, waktu itu saya bukan apa-apa. Dalam hati saya, beliau adalah pemimpin Indonesia yang benar. Dan yang waktu itu menyetop pada saat itu adalah kepala BKPM. Dalam hati saya, ini Bapak Bahlil Lahadalia gak ada kewenangannya pada saat itu. Karena yang mestinya nyetop itu adalah Menteri Perdagangan mestinya. Tapi karena kekompakan beliau atas izin Bapak Presiden, Desember 2019 saya ingat pada saat itu, tidak ada lagi, semua dipanggil pada saat itu yang berkonektivitas dengan nikel, tidak ada lagi yang boleh ekspor. Saya lihat itu neraca perdagangan, Desember 2019, ekspor ore kita, yang berbasiskan nikel, 1,1 miliar dolar. Kita belum bicara baterai. Ya. Januari 2020. Kita lihat berapa ekspor kita yang berdasarkan daripada nikel. Yang sudah diolah menjadi stainless steel. Itu angkanya loncat jadi 10,86 miliar dolar. Jadi ore nikel kita itu dirubah menjadi stainless steel. Ekspornya 69% itu kita jual ke RRT. Yang invest itu perusahaan Cina. Kita jual ke RRT 69%. Ekspor kita pada Desember 2020 jumlahnya 10,86 miliar dolar. Jadi, saya tahunya karena Desember itu saya dilantik jadi Menteri Perdagangan. Saya lihat kan. Jadi Desember lalu nilainya 1,1 miliar, stop tidak boleh ekspor. Ekspor berbasiskan nikel itu berubah menjadi stainless steel 10,86 miliar. Wow. Karena loncat ekspor kita ke RRT, karena tinggi sekali nilainya, RRT kasih surat cinta sama Indonesia. Indonesia, kamu bisa menghancurkan industri stainless steel saya. Maka saya kasih penalti, namanya safeguard, 20%. Jadi semua sejak akhir tahun 2020 itu, saya kasih kamu penalti. Apakah saya kasih kamu safeguard supaya jangan menghancurkan industri stainless steel di RRT. Jadi gini ya, investasi Cina, teknologi Cina, uang Cina, investasi di Indonesia. Menaikkan value added Indonesia. Yang tadinya angka penerimaan kita 1,1 miliar menjadi 10,86 miliar dolar. 11 kali nih nilai tambah kita. Ekspor lagi ke RRT-nya, 69%. Kemudian industri Cinanya, industri yang katanya paling kompetitif di dunia, kalah sama Indonesia. Wow. Dikasih barrier, dikasih safeguard di sana 20%. Luar biasa kan teman-teman. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa yang Pak Jokowi lakukan, yang benar-benar ini bisa kita lihat data dan faktanya. Ini kesaksian yang luar biasa. Luar biasa Pak Jokowi. Presiden Jokowi nggak sadar Perdana Menteri Sanana nangis. Sejuta kenangan bersama terukir di hati para presiden. Tampak di belakang Presiden Jokowi. Mana ya? Perdana Menteri Timor Leste yang kondang di era 90-an. Tapi tugas kita belum selesai. Pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin panas. Korea Selatan tuduh NKRI curi informasi KF21 beramai disimpan di benda kecil ini. 자료를 유출하려던 한국 항공우주산업 카이 파견 인도네시아 기술자가 인도네시아 기술자들이 한국형 초음속 전투기 KF-21을 개발하는 한국형 초음속 전투기 KF-21 개발에 참여한 한 인도네시아 연구원이 방위사업청 등에 따르면 인도네시아가 카이에 파견한 기술자들이 개발 과정 등이 담긴 자료를 인도네시아는 당초 KF-21 개발비의 20%를 분담하기로 했다. benarkah? 예산 등을 이유로 오랜 Sahabat Pagi-Pagi,
tuduhan Korea Selatan kepada bangsa kita masih berlanjut. Korea Selatan kekeh bahwa NKRI mencuri informasi penting jet tempur mereka. Padahal kita semua tahu Indonesia adalah negara yang tidak licik seperti geng mereka. Kenapa mereka terus menuduh NKRI mencuri jet? King Narto jadi curiga kalau mereka sedang berusaha menghancurkan nama baik Indonesia di depan dunia. Bahkan mereka menuduh NKRI menyimpan informasi rahasia jet di dalam benda kecil yang akan King Narto bahas. Benda kecil apa, King? Apakah jimat? Mari kita bahas. Tapi siapkan kopi kalian. 1 ember panas. Korea Selatan 1 ember NKRI curi informasi KF. Iya kah? Tapi saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi itu seperti banyak yang menyebut nama Indonesia. Apakah ini valid kah? King Narto tuh saudaranya, kita baca dulu komentarnya ya. Oke ya, semoga tidak terjadi apa-apa karena mereka menuduh ya, menuduh. Berkorban dalam pemilu ini. Karena dengan hadirnya Mas Gibran, entah dengan cara yang dianggap tidak konstitusional atau tidak, ada satu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Masalah pemilu jadi lebih ringan dengan tidak ada isu hoax, dengan tidak ada isu cebong kampret, tidak ada isu SARA. Benar sekali teman-teman ya. Benar apa yang saya katakan Bapak ini. Luar biasa, Pak Jokowi seperti menanggung semuanya sendiri. Serang saya habis-habisan. Jadikan saya pusat hinaan, pusat cacian, dan pusat serangan kalian. Yang penting isu tentang politik identitas tidak ada. Isu tentang cebong dan kampret, kadal gurun dan sebagainya tidak ada. Isu tentang perpecahan rakyat yang terbagi dua dan sebagainya, itu seperti yang kita lihat di tahun-tahun yang lalu, seperti banyak sekali ormas-ormas yang benar-benar gila-gilaan waktu itu di pemilihan-pemilihan yang lalu. Tidak ada sampai hari ini. Tapi semuanya terpusat kepada Pak Jokowi. Serangannya itu terpusat kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi seperti biarkan saya yang menerima semuanya. Luar biasa teman-teman ya. Pak Presiden Jokowi lupa bawa sepatu boot saat berkunjung ke Lampung. Kotor sepatunya Pak. Kalian begitu banyak tangan yang mencengkram dengan erat tangan Pak Jokowi. Itulah makanya ada sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa tidak diketahui masyarakat bahwa Pak Jokowi itu tangannya sering luka karena menjabat tangan masyarakat. Kalian melihat beliau menjabat tangan masyarakat sampai ditarik-tarik loh. Nah, sakit itu loh. Kalau terlalu lama. Cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Yes. Dalam tanda kutip ya tentu. Iya. Ya, teman-teman, tapi ini adalah sebuah kabar baik untuk Indonesia. Yang dimana dalam paradigma kita masyarakat Indonesia bahwa partai itu bisa mengatur presiden. Seperti presiden itu seperti tidak bisa keluar dari zona
apa ya teman-teman, seperti kurungan dari partai sehingga dia mau bergerak harus menunggu persetujuan. Padahal presiden harus bergerak dengan kebijakan keputusan sesuai dengan hal yang mandiri, sesuai dengan apa yang dipikirkannya itu baik untuk negara ini, tanpa perlu menunggu-nunggu keputusan partai dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi itu benar-benar meruntuhkan setiap paradigma, tradisi-tradisi lama yang benar-benar menghambat Indonesia untuk maju. Pak Jokowi, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun kecuali Tuhan. Catat itu ya. Itu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dia katakan, semua yang kenal saya tahu siapa Jokowi. Ya, saya tidak bisa diatur-atur ya. Konsultan utama Gibran adalah Pak Jokowi, nggak ada yang lain. Gibran adalah Jokowi Junior ya. Luar biasa. Itu yang saya salut dan saya senangi kepada Pak Jokowi. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembahasan tadi bagaimana salah satu contoh kecil apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam bidang nikel, di mana itu benar-benar membuat Indonesia mengalami suatu lonjakan pendapatan yang luar biasa. Beratus-ratus kali lipat pendapatan yang kita dapatkan. Itu adalah sebuah harapan yang Indonesia nanti-nantikan selama ini. Bagaimana jika semua komoditas kita itu benar-benar dilakukan hilirisasi? Bagaimana kita akan menjadi negara yang sangat kaya, bahkan kaya di dunia, karena kita memiliki segala-galanya dalam hal sumber daya alam. Apa yang kita punya teman-teman ya? Cuma selama ini kita itu tidak membuat segala sesuatu menjadi efektif dalam pengolahan sumber daya kita. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Tapi soal berita yang panas tadi, soal bagaimana media-media di Korea Selatan menuduh, hampir semua media menuduh Indonesia mencuri informasi tentang jet tempur di Korea Selatan. Itu jelas akan membuat Indonesia murka jika kita tidak melakukan dan mereka menuduh-nuduh ya. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vicky mau pamit. See you in the next video. God bless.